Mengapa Thailand bergabung dengan BRICS? Thailand akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi BRICS pada awal bulan ini. Seiring dengan upaya negara tersebut untuk bergabung dengan negara-negara lain di dunia selatan untuk memperkuat kehadirannya di panggung dunia. Bergabung ke BRICS akan memperkuat peran Thailand sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang, kata juru bicara pemerintah Thailand. Jika disetujui, Thailand akan menjadi anggota pertama kelompok tersebut di Asia Tenggara. Thailand memahami pentingnya multipolaritas dan meningkatnya peran negara berkembang dalam urusan internasional. Visi Thailand untuk masa depan sejalan dengan prinsip-prinsip BRICS, dan bergabungnya negara ini akan memberikan manfaat dalam banyak hal, termasuk meningkatkan perannya di arena internasional dan memberikan peluang untuk mengambil bagian dalam membentuk tatanan dunia baru bersama China dan Rusia. BRICS telah mengundang negara-negara non-anggota yang ingin bergabung untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak kelompok tersebut, yang dijadwalkan pada akhir Oktober di Kazan, Rusia. Menghadiri KTT tersebut akan menjadi peluang bagi Thailand untuk mempercepat proses pengajuan. Awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS kemudian menambahkan Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab pada awal tahun 2024. Sejak itu, 15 negara telah menunjukkan minat untuk masuk, termasuk Bahrain, Belarusia, Kuba, Kazakhstan, Pakistan, Senegal, dan Venezuela. BRICS yang diperluas menyumbang lebih dari 30% perekonomian global dan populasi sekitar 3,5 miliar, atau 45% dari total populasi dunia. Kelompok ini juga menyumbang lebih dari 40% produksi minyak dunia. Menurut Dana Moneter Internasional, BRICS saat ini menyumbang 36% PDB global dalam hal paritas daya beli, dibandingkan dengan G7 yang hanya menyumbang 30%. BRICS bertujuan menyalip G7 dalam PDB global nominal selama 4 tahun ke depan, menurut Kepala Bank Pembangunan Baru NDB, Dilma Rousseff. Singkatnya, keinginan Thailand untuk bergabung dengan BRICS dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengaruh internasional yang lebih besar. Langkah ini menunjukkan pemahaman Thailand tentang prinsip-prinsip multilateralisme dan pengakuan terhadap peran penting negara-negara berkembang di panggung internasional. Bergabung dengan BRICS diharapkan dapat meningkatkan pengaruh internasional Thailand dan memungkinkan negara tersebut untuk lebih terlibat dalam membentuk tatanan global baru. Kedua, keuntungan ekonomi dan politik. Thailand berharap menjadi bagian dari BRICS yang sedang berkembang pesat dan memenuhi tren perubahan dunia akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara BRICS lainnya. Selain itu, ada harapan bahwa BRICS dapat memberikan platform bagi Thailand untuk menyuarakan kepentingannya dan memainkan peran yang lebih aktif dalam isu-isu global. Mungkin ada netizen yang bertanya, mengapa BRICS bisa menjadi magnet bagi negara berkembang? Pada tahun 2024, Rusia sebagai ketua bergilir BRICS telah mengundang negara-negara non-anggota untuk menghadiri KTT pemimpin BRICS di Kazan pada bulan Oktober. Hari ini telah ada 30 negara menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan BRICS, menunjukkan peningkatan reputasi dan pengaruh BRICS di panggung internasional. Alasan mengapa BRICS menjadi dukungan untuk negara berkembang, dikarenakan BRICS menawarkan platform yang lebih adil bagi negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pasar internasional, tanpa kehilangan martabat mereka. Dalam konteks global yang didominasi oleh tatanan politik dan ekonomi yang tidak seimbang yang dipimpin oleh negara barat, BRICS memberikan harapan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan perannya dan berkembang. Alasan mengapa banyak negara ingin bergabung dengan BRICS
juga dikarenakan kekuatan untuk meningkatkan kesetaraan dalam tata kelola global. Seperti diketahui, banyak negara berkembang terkekang oleh sistem tatanan negara barat yang menginginkan suara yang setara dalam sistem tata kelola global, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka tanpa diskriminasi. Dan BRICS juga menawarkan platform yang memungkinkan negara-negara ini untuk lebih efektif mengatasi masalah global yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Alasan kedua, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar AS. BRICS berupaya membangun sistem mata uang yang independen dari dolar AS. Jika berhasil, sudah pasti akan mengurangi dominasi dolar dan memberi negara-negara anggota lebih banyak kebebasan ekonomi. Ini sangat penting mengingat dampak besar dolar AS dalam ekonomi global saat ini. Sebagai hasilnya, BRICS menyediakan alternatif bagi negara-negara yang merasa tertindas oleh dominasi barat. Negara-negara ini berharap dengan bergabung ke BRICS, mereka dapat menemukan dukungan untuk melawan krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Tentu saja, negara-negara barat juga mulai khawatir bahwa BRICS mungkin memiliki agenda yang dapat menentang hegemoni barat. Namun, BRICS menekankan pembangunan bersama dan kerjasama saling menguntungkan, win-win solutions. Sementara negara-negara barat hanya mementingkan politik kekuasaan dan permainan zero-sum game. Akibatnya, ketakutan ini membuat barat melihat BRICS sebagai ancaman. Misalnya, kekhawatiran AS terhadap dedolarisasi. AS sangat khawatir bahwa BRICS akan mempercepat proses pembuangan dolar yang dapat melemahkan dominasi finansial AS secara global. Jika BRICS berhasil dalam usaha ini, dampaknya terhadap posisi dolar sebagai mata uang cadangan global tentu saja sangat besar. Di samping itu, BRICS memiliki kekuatan yang sangat berkemungkinan memecah aliansi barat. Dengan kata lain, BRICS memiliki potensi untuk menarik negara-negara yang merasa tertekan dan dibuli oleh dominasi ekonomi dan politik barat. Dengan lebih banyak negara yang bergabung dalam BRICS, kekuatan aliansi barat bisa terpecah. Akibatnya, mengancam hegemoni barat di berbagai wilayah. Kesimpulannya, bergabungnya Thailand dengan BRICS menandai pergeseran signifikan dalam dinamika geopolitik global. Ini mencerminkan keinginan banyak negara-negara berkembang untuk mencari alternatif perlindungan terhadap tatanan internasional yang didominasi barat, untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Dengan semakin banyaknya negara selatan yang bergabung dengan BRICS, dunia sedang bergerak menuju era multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasi secara mutlak. Ini adalah awal dari era BRICS, di mana kerjasama dan pembangunan bersama menjadi pusat dari tatanan dunia baru. Dengan bimbingan konsep pembentukan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia, mendorong dan melaksanakan pembangunan bersama yang berkualitas tinggi, inisiatif pembangunan global, inisiatif keamanan global, dan inisiatif peradaban global. Bersama dengan BRICS, membangun dunia yang lebih damai, aman secara universal, makmur bersama, terbuka dan inklusif, untuk masa depan umat manusia yang lebih baik. Sementara negara-negara barat mungkin melihat ini sebagai ancaman baginya.